Prinsip kedua juga sama dari Socrates ya. Kata dia, education is the kindling of the flame, not the filling of vessel. Pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Jadi alasan pria berkualitas untuk berkomunikasi atau berdialog adalah dia punya prinsip bahwa pendidikan yang sehat itu adalah pendidikan yang bisa mencerahkan, yang bisa membuat orang menyala, bukan hanya mengisi bejana. Bukan hanya soal sharing, bukan hanya soal wawasan, tapi mencerahkan dan menyalakan gitu. Aktif berpikir, aktif merenung, aktif mencari dan menggali. Bukan hanya sekedar memenuhi gelas, memenuhi wadah, memenuhi bejana ya seperti yang dikatakan Socrates. Bayangin orang bisa ngelakuin itu gara-gara setelah berdialog sama lu. Jadi lu sebagai pria berkualitas, jangan hanya berpikir bahwa wawasan yang lu baca itu hanya sekedar untuk mengisi atau isian. Tapi dia juga harus menyala bro. Dan nyalanya ini bisa lu bawa kemana aja. Lu bisa terbuka, lu bisa mengkaji tanpa penuh dengan tendensi gitu. Atau bahasa sekarang itu open minded lah. Lu ngobrol sama orang ini, tiba-tiba lu langsung open minded. Bukan hanya soal wawasan yang lu dapat, tapi lu seolah-olah menyala gitu, kayak lampu. Nah, itu objeknya, tapi di sini kita berbicara subjeknya. Lu yang harus tanamkan bahwa ketika berdialog sama seseorang harus punya esensi, harus punya hikmah atau buah yang terlahir dari dialog yang udah lu buat. Nah, jadi yang harus lu kuasai adalah ilmu-ilmu alat gitu. Ilmu-ilmu yang mampu membuat lu berpikir, mampu menganalisa, ilmu-ilmu yang mengaktifkan otak kognitif gitu maksudnya. Di Eropa aja nih ya, pendidikan itu dari yang kelas 1 SMP itu sudah mempelajari tentang ilmu logika falasi. Makanya mereka tuh bisa berbantah-bantahan. Mereka sejak SMP tuh sudah mampu untuk berpikir kritis. Tapi di Indonesia lu cuman disuruh buat bikin makalah, makalahnya lu copy paste, dan ketika disuruh ke depan untuk presentasi, lu bukan presentasi tapi baca gitu. Gak ada otak kognitif yang jalan, gak ada. Bahkan ketika kita nanya hal yang dianggap aneh dikit aja, itu diketawain, bahkan orang pada ilfil sama kita. Tapi ini gak semua pendidikan yang ada di Indonesia ya. Sebagian ada yang kayak begitu. Ilmu-ilmu yang seperti ilmu-ilmu yang mengajarkan lu untuk berpikir dan menganalisa itu lebih didalamin lagi bro. Nah ini yang dilakukan sama Socrates, membuat lawan bicaranya tuh mikir gitu, aktif, mengaktifkan atau menyalakan, bukan hanya mengisi gitu loh. Tapi kalau misalkan prinsip lu itu cuma sebatas mengisi atau menambah wawasan, hasilnya hanyalah sebuah imitasi bro. Hanya jadi seorang follower, bukan seorang trendsetter. Sementara yang dikagumin orang tuh bukan followersnya, tapi trendsetternya. Copy paste doang gitu. Maka ketika ngobrol sama orang, yang menjadi wawasan lu, itulah yang bakal lu share. Bukan lebih produktif, bukan menyalakan api. Gimana cara jelasinnya ya? Gini deh simpelnya. Ketika orang ngobrol sama lu, ada 1 atau 2 perilaku negatif yang berhasil dia rubah gara-gara omongan lu. Itu jauh lebih berkesan daripada niat lu cuman pengen mengajarkan gitu. Orang bakal lebih terkagum-kagum sama lu lebih dalam dan lebih lama karena gara-gara lu dia bisa berubah. Iya, gue tahu orang berubah itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Gak ada orang yang bisa merubah orang lain tuh, gak ada. Gue paham. Tapi orang berubah itu ada triggernya bro. Dan kalau misalkan triggernya itu adalah lu, maka selamat, lu bakal dikagumi sama orang-orang yang dikagumi. Prinsip ketiga,